Oke, selamat pagi Putra. Ayo, Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Nah, tadi Ibu lihat Putra itu di kelas tidak mengenakan masker. Putra mengikuti pelajaran dengan membuka maskernya. Betul tidak? Tuh, Mengapa bisa demikian Putra? panas. Oh, panas. Iya, memang pakai masker itu memang panas. Ibu juga rasa panas, sumpek ya. Sumpek, panas. Baik, tapi kita kan ada di dalam kelas, ada di banyak orang, apalagi di masa pandemik ini. Putra masih ingatkah kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat waktu pertemuan pertama Ibu masuk? Masih ingat? Masih. Masih ingat. Itu bagaimana keyakinan kelas tuh yang kita sudah buat waktu itu? Belajar tembok dulu. Oh, tidak boleh coret tembok. Bagaimana dengan masker? Boleh buka kok? Lalu Oh, tidak boleh buka. Mengapa waktu itu di kelas itu teman-teman dan Putra menyepakati bahwa harus pakai masker? Waktu itu. Mengapa harus pakai masker? Ya? Tidak apa-apa, jangan takut. Jangan takut. Santai saja. Yang ini yang Putra rasakan, kenapa sekarang kita harus pakai masker? penyakit Oh, nanti penyakit masuk. Penyakit apa ya? COVID-19. COVID-19. Iya, betul. Kita harus pakai masker karena sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19. Nah, kalau tidak pakai masker, bagaimana? Berarti kalau tidak pakai masker berarti iya, penyakit bisa masuk. Jadi kita menjaga diri. Tapi selain kita menjaga diri, kita juga menjaga orang lain. Iya toh? Jadi berarti sesuai dengan kesepakatan kelas bahwa Putra dan semua teman yang ada di kelas 7J harus mengenakan masker toh? Ya. Itu Ibu yang buat aturan kok atau kesepakatan dengan teman-teman? Kesepakatannya? Kesepakatan. Artinya itu adalah suatu keyakinan kelas bahwa kita harus pakai masker supaya kita menjaga diri kita terhindar dari penularan COVID-19. Supaya kita aman, orang lain aman. Kita sehat, orang lain juga sehat. Setuju kok? Seperti itu. Baik. Jadi bagaimana Putra? Tadi kan Putra tidak mengenakan masker karena panas. Terus setelah menyadari atau ingat kembali tentang keyakinan kelas yang sudah Putra dan teman-teman buat, apakah Putra mau memperbaikinya? Mau. Bagaimana caranya Putra memperbaiki itu? Bagaimana caranya Putra memperbaiki supaya tidak boleh lepas masker lagi? Caranya Putra bagaimana? Berjanji, Bu. Oh, Putra berjanji. Berjanji supaya apa? Saya tidak boleh pakai masker. Oh iya, tidak boleh buka masker. Iya. Jadi ini bukan paksaan, tapi harus sadar dari diri ya. Tadi Putra sudah janji, Ibu tidak minta Putra janji. Putra yang berjanji sendiri toh? Putra berjanji sendiri bahwa Putra akan terus mengenakan masker. Supaya apa? Supaya Putra aman, terus teman-teman aman. Lalu tadi Putra bilang merasa panas. Jadi memang kita semua rasa panas, rasa sumpah. Tetapi kalau di kerumunan, di antara teman-teman, di dalam kelas, tetap kita harus pakai. Kita harus menahan diri ya. Harus menahan diri, kita harus komitmen dengan keyakinan kelas yang sudah kita yakini, yang kita sudah buat. Kita harus jalankan. Iya toh? Sedangkan kalau sendiri-sendiri, jauh dari orang lain, boleh buka sebentar karena sumpek kan, panas. Tadi Putra sudah bilang begitu. Oke, baik Putra. Lalu
Putra mau memperbaikinya dengan cara tetap mengenakan masker. Jadi ibu berterima kasih, Putra sudah sadar, sudah rela, tanpa dipaksa dari dalam hati Putra sudah berjanji, berniat, bertekad untuk tetap mengenakan masker, terutama saat pelajaran, saat berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Oke, nah sekarang bagaimana perasaan Putra saat ini? Ibu memanggil Putra ke sini untuk memberitahukan hal ini, untuk membantu Putra untuk menyadari kembali tentang keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Putra? Apakah merasa takut, tegang, gugup, atau Putra merasa nyaman, atau bagaimana? Ya? Oh, gugup. Tidak perlu gugup. Kan ibu tidak marah-marah, atau ibu marah? Tidak tahu? Nah, Putra punya hati rasa tenang atau tidak? Rasa tenang. Ibu tidak marah kan? Ibu panggil halus-halus. Jadi jangan gugup ya. Ibu nih tidak marah-marah. Ibu memberitahu dengan baik, ya. Tidak usah gugup. Jadi nanti Putra kembali ke kelas. Jangan lupa keyakinan kelas ya. Tetap mengenakan masker. Oke, semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Salam sehat. Oke, selamat pagi, Ricky. Ini Ricky, ibu dengar ada laporan dari mahasiswa PPL ibu yang mengajar di kelas tuh. Saat minggu lalu ibu tidak masuk karena ibu ada rapat. Katanya kamu suka buat ribut ya di kelas. Betul? Ya. Betul. Oh iya. Mengapa ya kamu buat seperti itu? Bosan saya. Oh, hanya merasa bosan. Ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi rasa bosan itu? Ini Ricky maunya bagaimana situasi kelas itu? Ceria. Oh, maunya ceria. Ya. Mau ceria, gembira biar jangan bosan. Ya. Oh iya. Baik. Ternyata Ricky ini ribut karena merasa bosan. Dia inginkan kelas yang lebih ceria. Baik. Oke. Nah, Ricky, tadi ibu sudah tahu bahwa Ricky maunya kelas itu lebih ceria. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi Ricky supaya menjadi ribut, tidak mendengarkan ibu. Masihkah Ricky ingat aturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Ya. yang sudah Ricky sepakati dengan teman-teman? Waktu kapan tuh? Hari Kamis depan. Lalu. Lalu. Awal masuk toh? Ya. Waktu tanggal berapa? Bulan lalu. Waktu ini kita masuk pertama dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Saat masuk awal itu kan kita sudah buat aturan-aturan kelas yang anak-anak buat sendiri, sepakati sendiri. Dan bahwa kalian menyepakati saat itu bahwa kalian bagaimana? Ada beberapa aturan, kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati waktu itu. Apa saja waktu itu? Menghargai guru. Oh iya, menghargai guru, Memakai masker di kelas. memakai masker, tidak boleh ribut. Oh iya. Jadi itu ibu yang buat atau kalian yang sepakati sendiri? Kalian yang buat sendiri? Itu yang buat sendiri. Iya. Jadi Ricky dan teman-teman ya, Ya. yang sepakati sendiri. Oke. Jadi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu harus dijalankan atau tidak perlu? Dijalankan. Harus perlu dijalankan ya. Namun tadi ibu sudah tahu bahwa Ricky sudah menyadari aturan kelas itu. Namun Ricky lupa sesaat karena Ricky merasa bosan dengan situasi kelas yang kurang ceria, makanya Ricky ribut. Terus tapi mengingat dengan aturan kelas, keyakinan kelas, dan kita harus kembali kepada keyakinan kita bahwa kita harus saling menghargai, saling menghargai teman, menghargai guru. Jadi sikap saling menghargai itu penting sekali. Ya, Ricky setuju dengan itu kok? Betul. Terus jadi
setelah Ricky menyadari bahwa kita harus saling menghargai, tidak boleh buat ribut, apalagi ketika guru sedang menjelaskan, apakah Ricky mau memperbaiki tingkah laku itu? Mau perbaiki. Mau? Ya. Santai saja, tidak perlu takut. Ricky mau perbaiki ya? Ya. Nah, dengan cara apa? Menghargai ibu. Oh ya, menghargai guru. Kalau teman perlu dihargai tidak? Tidak. Hah? Teman tidak perlu dihargai? Menghargai ibu. Harus dihargai toh. Itu kan keyakinan kelas. Jadi saling menghargai sesama manusia, bukan hanya kepada guru, tetapi kepada teman juga. Betul tidak? Betul. Baik ya. Oke. Lalu ini bagaimana caranya Ricky mau memperbaiki perilaku itu, perilaku yang kurang menghargai sehingga ribut. Bagaimana Ricky mau memperbaikinya? Saya tahu. Tidak tahu. Kalau misal Ricky tadi kan sudah menyadari toh, Ricky sudah menyadari keyakinan kelas bahwa Ricky harus mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Nah, salah satunya adalah saling menghargai. Nah, Ricky sepakat toh bahwa harus saling menghargai baik terhadap guru dan terhadap teman. Nah, sekarang Ricky bilang Ricky mau memperbaiki itu. Mau atau tidak? Mau. Nah, bagaimana caranya Ricky mau memperbaiki? Memperbaiki. Apakah Ricky mau ribut terus? Apakah Ricky tidak mau menghargai? Bagaimana caranya Ricky mau buat supaya perilaku Ricky itu bisa diubah? Bisa memperbaiki tidak? Bisa. Bisa. Nah, bagaimana caranya Ricky mau memperbaiki supaya tidak ribut lagi? Mengubah tingkah laku. Mengubah tingkah laku dengan cara menghargai. Benar sekali ya. Dengan cara menghargai. Jangan gugup. Ricky sebenarnya tahu. Hanya pengaruh ini gugup. Jangan gugup ya, jangan takut. Atau ibu terlalu menakutkan kok? Oh, ibu tidak menakutkan atau menakutkan? Nah, kenapa gugup? Tidak perlu gugup ya? Semangat. Baik. Terima kasih. Jadi Ricky sudah mau untuk mengubah perilaku di kelas ya. Mau menghargai guru, menghargai teman, dan tidak mau ribut lagi di kelas. Betul kok? Itu ibu yang suruh kok atau Ricky yang mau sendiri? Siapa? Ricky. Oh, Ricky yang mau sendiri. Oh, baik, sudah. Jadi ibu berterima kasih. Ternyata Ricky sadar dan mau memperbaiki tingkah laku di kelas yang suka ribut, tapi Ricky mau lebih menghargai guru dan juga lebih menghargai teman. Begitu kok? Ya. Baik. Terima kasih Ricky. Engkau memang anak yang hebat, anak yang mau berubah. Ibu yakin kamu bisa. Semangat. Semangat. Bagaimana perasaan kamu? Gugup. Tidak apa-apa, jangan gugup ya. Harus terbiasa. Ibu tidak marah kok. Santai saja ya. Semangat.